Halo teman-teman sekalian, ya. Kita streaming di YouTube pertama kali. Semuanya ada pertama kali. Ini pakai gini karena dari tadi menyiapkan saya dengan Mas Agung, dengan Mbak Dia, semuanya lagi social distancing. Jadi ini adalah YouTube live kita yang pertama ya. Dipersiapkan dari tadi pagi. Sekarang kita mulai dengan YouTube yang pertama kita. Kita berbicara dengan Gallup Strength Stock. Saya bersama Pak Andi dan Pak Made Muku. Kita bertiga ngobrol sedikit tentang Gallup Strength Stock. Jadi teman-teman sekalian, selamat datang pada IG Live kami yang pertama. Tentu akan banyak problem, tapi ya ini loh kehidupan kita sekarang di masa pandemi. Semua orang coba hal yang baru ya. 2 bulan yang lalu saya nggak ngerti yang namanya IG Live itu apa. Sekarang sudah tiap hari IG Live. Tidak ngerti apa namanya Zoom. Sekarang sudah Zoom seminar. Tadi pagi saya sedang Zoom seminar dengan Pak Dirga dari Sandler Training. Kita bicara strength based selling. Dan sekarang kita sudah YouTube Live. Ya, saya mengajak Pak Made dan Pak Andi untuk ngobrol. Kebetulan saya adalah certified strength coach oleh Gallup ya. Jadi Desember yang lalu tanggal 2 sampai tanggal 6 saya di San Francisco mengambil Accelerated Strength Coach Certification, dan kebetulan minggu lalu Pak Made dan Pak Andi dan Pak Fatoni itu mengambil certified yang sama melalui Zoom. Jadi hari ini kita diskusi tentang strength stock ya. Jadi bagaimana kita diskusi? Kita sapa dulu, lalu kita ngobrol bersama. Pak Andi, hai. Pak Made, hai. Halo, selamat siang. Apa kabar, Pasan? Pak Made, apa kabar? Wah, ini antusias nih, nyoba hal yang baru nih Pak. Keren nih. Halo Pak Made. Nyoba hal baru asli nih. Apa? Coba dengan coba live. Delay lalu ya. Jalan kalau nggak jalan ya di rumah. Itulah kehidupan dunia baru kita. Semuanya apa yang disebut dengan kita belajar terbang. Oke, good. Go. Pak Andi dulu, silakan Pak Andi suaranya. Ya. Saya dulu ya Pak ya. Ya, oke Pak. Saya mungkin mau cerita pengalaman yang kemarin ikutan Accelerated Strength Coach itu ya Pak ya. Jadi saya, Pak Made, Pak Fatoni dan Pak Dirga itu ikutan. Nggak kerasa nih udah seminggu ya. Jadi waktu itu mulainya minggu lalu, hari Senin sampai hari Kamis, dari pagi ya, kalau waktu Indonesia Barat itu, waktu Jakarta itu dari jam 8 pagi ya sampai jam setengah 5 lah, sampai jam 5-an. Setelah itu dikasih lagi PR gitu. PR-nya juga lumayan ngerjainnya, setengah jam sampai 1 jam. Jadi cukup padat. Yang ngajarnya dari Gallup Singapura, satu orang India tapi yang sudah lama di Singapura, satu lagi orang Thailand. Jadi dia ada di Bangkok gitu. Jadi kemarin bermacam-macam negara, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari ya Singapura, banyaknya dari Malaysia, Indonesia juga banyak gitu ya. Menurut saya kemarin selama 4 hari itu ya salah satu training yang luar biasa yang pernah saya ikuti, suatu pengalaman yang mengubahkan juga. Di situ saya belajar lagi, meskipun dulu sudah pernah dengar gitu ya tentang Gallup, tentang strength, tapi pada saat training kemarin ya lebih dicerahkan lagi lah. Kalau dulu mungkin ngelihatnya baru 120 derajat, ya kemarin akhirnya bisa sampai 360 derajat gitu. Jadi semua sisi gitu. Jadi sekarang itu tinggal tantangannya ya tinggal mempraktekkan apa yang sudah didapatkan di minggu yang lalu. Jadi selama 4 hari gitu. Sekarang saya dan Pak Made dan Pak Fatoni dan Pak Dirga sedang menunggu ujiannya. Jadi kita trainingnya sudah selesai, tapi bukan langsung berarti mendapatkan sertifikasinya. Jadi kita ada 2 lagi PR besarnya, yaitu ujian, yaitu ya nanti ada examnya, bisa gagal juga. Lalu jam terbang. Jadi kita disuruh minimum mengcoaching 6 orang. Jadi Gallup itu betul-betul serius supaya nggak asal-asalan dapat sertifikasinya, tapi ada ujiannya juga, ada jam terbangnya gitu. Kira-kira itu Pak pengalaman dari saya. Oke, jadi saya juga mengalami yang sama di San Francisco waktu itu ya. Selama 5 hari, 4,5 hari malahan. Jadi saya tahu online memang dipendekkan sedikit,
tetapi jamnya sama, bahkan lebih panjang 1 jam katanya. Nah, Pak Made, mungkin Pak Made bisa sharing sedikit experience saat itu. Apa? Saya tahu Pak Made mainan strength juga mungkin sudah setahunan ya, 1 tahun seingat saya. Apa yang merupakan sesuatu yang baru sehingga ketika Anda training selesai itu merasa, wow, itu loh yang beda. Silakan Pak Made. Oke Pak, terima kasih Pak San, terima kasih Pak Andi. Ya, gini, saya awali dulu dengan cerita trainingnya ya. Pertama kita mengenal seminar online saja kita masih ragu gitu lah kira-kira, ya toh. Nah ini workshop loh gitu ya. Nah 4 hari loh. Jadi workshop itu kan identik dengan kita latihan dan lain sebagainya. Tapi terus terang 4 hari itu sangat berkesan bagi saya dan sebagai trainer itu merasa ternyata sangat terbuka adanya ide-ide di dalam pengajaran ya yang membuat seminar atau training online pun tetap asik bagi peserta dan konten dipahami oleh semua peserta itu yang pertama Pak. Jadi saya workshop 4 hari loh dengan online, tetapi saya sangat senang dan sangat mendapatkan apa yang kita harapkan betul dari materi itu. Oke, nah sekarang mengenai isi ya, betul seperti Pak tadi bilang, sebelumnya saya sudah pernah diajarkan sama Pak San tentang strength, juga baca juga tentang strength gitu ya. Tetapi 4 hari workshop kemarin, ternyata kalau istilah Pak Andi 120 derajat berubah menjadi 360 derajat gitu. Nah, kalau saya melihat dari segi kedalaman pemahaman, ya, pertama secara saya pribadi, saya merasa semakin merasa bahwa kita punya kekuatan yang harus dipahami terlebih dahulu, ya, sehingga bisa kita berinvestasi secara lebih efektif untuk kemajuan kita. Itu Pak. Jadi seperti saya contohnya. Ya, ditelusuri dari apa yang saya dapat sekarang, apa yang saya capek gitu ya. Ternyata saya punya kekuatan positivity, connectedness, kemudian gitu ya, communication. Dan saya merasa semakin yakin ya, tes ini sudah sebelumnya saya ambil. Dan per kemarin saya ikut workshop itu, saya merasa ini adalah tool kekuatan saya, strength saya yang saya bisa pakai untuk menggapai mimpi-mimpi saya ke depan, gitu ya. Secara lebih efektif. Nah, ini yang lebih penting ya. Kalau tanpa saya tahu strength ini, mungkin ya saya bisa berjalan ya mungkin pencapaian saya 1 mungkin lebih rendah, 2 mungkin lebih lama. Tetapi dengan saya paham strength ini dan percaya bahwa ini sangat bisa dipakai dan harus dipakai, saya merasa akan jauh lebih efektif dalam menggapai apa yang saya harapkan ke depan. Ya, tidak sekedar menjadi pembicara, tetapi seorang coach di bidang bagaimana membuka pintu potensi orang lain. Gitu kira-kira Pak San, dari saya Pak. Thank you Pak. Oke, teman-teman sekalian, jadi saya tadi pagi itu seminar strength based selling. Strength based selling itu saya kira dari salah satu bukunya Gallup juga ya, strength based selling. Jadi bagaimana kita berjualan dengan berbasis pada kekuatan. Nah, kalau tadi pagi saya ngajar bahwa sebenarnya strength itu tidak harus kita pakai Gallup punya model 34, tetapi boleh juga memahami. Misalkan ketika Anda ditanya apa sih kelebihan Anda, atau saya balik, orang lain bilang kamu itu lebihnya apa? Ini menarik juga. Jadi kalau Anda tanya orang lain bilang kamu itu kelebihannya apa, dari situ kita bisa memahami kelebihan kita. Tentu dengan memahami itu kita bisa mempertajam, tetapi sebenarnya Gallup memberikan sebuah language, sebuah bahasa buat kita berbicara dengan nyaman. Ya. Jadi ada bahasa yang namanya activator, learner, terus connectedness, dan seterusnya. Bahasa itu memudahkan kita untuk memahami kelebihan kita dan memudahkan kita mempertajam kelebihan itu supaya kita bisa lebih mudah dalam menggunakan kelebihan itu, di dalam memupuk kelebihan itu, dan di dalam memanfaatkan kelebihan itu di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau saya kembalikan ke Pak Andi, mungkin bisa memberikan masukan bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan itu untuk kehidupan kita. Silakan Pak Andi. Ya, nah yang jadi kemarin itu dari Gallup itu Pak, menurut saya salah satu
mereka sudah menyediakan berbagai model-model, mereka sudah menyiapkan berbagai tools, panduannya sudah lengkap, sudah jelas, semuanya itu sudah ada gitu. Kita tinggal dipakai aja. Jadi kemarin itu lebih banyak kita memahami alat-alat yang ada, lalu kita disuruh praktek gitu ya, supaya nanti bisa maksimal menggunakan semua tools, semua template, semua form yang sudah disiapkan. Tapi dari sekian banyak yang disiapkan itu, saya paling berkesan itu ada satu tools yang selalu mereka pakai dari awal sampai akhir, itu yang namanya name it, claim it, dan aim it. Jadi name it menyebutkan, claim it mengklaim, mengawarenesskan, lalu yang terakhir itu adalah aim it. Nah, itu saya dari semua model, semua framework itu kayaknya yang menjadi paling fondasi ya. Jadi setiap begitu kita tes dari Strength Finder ini, itu otomatis kita bisa mendapatkan 5 top 5 paling tidak. Kalau teman-teman mengikutinya yang full berarti 34 itu laporannya muncul. Jadi itulah term dari talent kita itu secara 34 fullnya ada. Nah, itu yang disebutnya namanya name it. Jadi paling enggak kita tahu, kita bisa menyebutkan. Kalau saya ditanya signature dari talent saya apa, ya berarti top 5-nya itu learner, lah itu ya udah gitu yang namanya connectedness, yang namanya achiever, yang namanya intellection, yang namanya leader. Nah, itu top 5 saya. Itu signature team saya. Itu namanya name it. Saya bisa menyebutkan. Lalu kalau claim it itu artinya saya mulai menggali lebih dalam. Jadi yang namanya learner itu sebetulnya apa? Yang namanya connectedness itu sebetulnya apa? Jadi definisinya saya coba baca, saya coba claim. Istilahnya ini yang namanya self awareness. Saya mencoba mendalami, saya coba memahami gitu ya. Dan saya coba mengapresiasikan, saya coba mengkoneksikan dari language yang namanya term ini kepada kehidupan saya sekarang ini. Jadi, oh pantesan saya itu orangnya suka belajar. Tidak heran tim saya nomor pertama itu learner. Oh pantesan saya itu setiap hari itu pengennya itu kerja aja, pengennya sibuk. Kalau nganggur itu kayaknya nggak bisa gitu. Nah itu istilahnya koneksinya sama yang namanya activator. Jadi kalau claim itu lebih banyak kita menggali lebih dalam, mengkoneksikan antara language di name it, istilahnya Clifton dengan kehidupan kita, baik itu kondisi sekarang maupun kondisi masa lalu. Oh, saya ingat dulu misalnya, saya pernah bikin buku. Oh, itu tuh saya menggunakan talent ini dan talent ini toh. Oh, iya. Sekarang saya mulai lebih ngerti, saya mulai lebih paham. Nah, tapi itu ngomonginnya masa sekarang dan masa lalu. Yang paling penting kan sebetulnya masa depan, masa yang akan datang, yang bisa diubah. Artinya sekarang dengan saya tahu top 5 saya apa, name it, lalu saya sudah menyadari koneksinya dengan kehidupan saya, claim it, sekarang yang terakhir namanya aim it. Aim it itu adalah mengarahkan, mencapai tujuan. Nah, sekarang tinggal dalam kehidupan saya di masa yang akan datang, goal-goal saya apa? Bisa konteksnya pekerjaan, bisa konteksnya kehidupan sehari-hari. Nah, saya akan gunakan talenta-talenta saya ini atau tem-tem saya ini untuk bisa mencapai itu. Misalnya, saya punya target, misalnya gini ya, bulan depan saya pengen seminar 5 kali, saya ingin membuat 5 bahan yang baru. Untuk bahan training itu 5 yang baru, jadi belum pernah dibuat. Oke, kalau bulan depan saya pengen buat 5 seminar dengan 5 bahan yang baru, 5 topik yang baru, dari 5 term ini, dari 5 talenta ini, mana yang saya bisa pakai? Oh, kalau gitu saya bisa pakai learner pasti, karena di situ saya akan banyak baca gitu ya, baca belajar, baca buku-buku yang ada. Intellection itu yang nomor 4 saya. Intellection itu artinya orangnya coba dipikir, coba dibuat lebih dalam, dibuat konsep-konsep, memikirkan, journaling, coret-coret gitu ya, membuat suatu framework. Sama connectedness. Connectedness itu adalah bagaimana saya bisa melihat big picture-nya. Oh, buku ini bilang begini, buku ini bilang begini, buku ini bilang begini. Kalau saya gambarkan dalam satu model itu seperti apa. Nah, jadi menurut saya Gallup ini sangat berguna banget, bukan cuma mengenali diri kita, tapi juga buat mencapai apa yang kita inginkan sebagai target dalam pekerjaan, tugas-tugas dalam pekerjaan, ataupun dalam kehidupan kita, apapun profesi kita. Nah, itu juga yang saya suka. Jadi tidak ada korelasi yang secara link bahwa yang namanya tema activator itu pasti jadi dokter. Tema learner itu pasti jadi dosen. Itu nggak ada. Ternyata research Gallup selama puluhan tahun, 5 dekade gitu ya, tidak ada korelasi yang secara utuh yang terbukti bahwa satu tema tertentu itu berhubungan dengan satu rule atau satu profesi tertentu. Jadi sebetulnya profesi apapun kita, siapapun kita saat ini, yang penting kita sadar talenta kita apa, dan kita bisa gunakan talenta itu untuk memaksimalkan pekerjaan kita, apapun pekerjaan kita saat ini. Tentu nanti kita
kalau masalah purpose, masalah tujuan hidup itu lain lagi ya ceritanya ya. Tapi paling enggak dengan apapun sekarang yang kita kerjakan dengan strength itu kita akan bisa mencapai dengan menggunakan kekuatan. Karena kalau kita menggunakan kekuatan, kita bisa 6 kali lebih produktif, kita bisa 8 kali lebih engage, kita lebih terlibat dalam pekerjaan maupun perusahaan kita. Itu Pak yang paling saya suka dari semua model-model yang ada di Gallup itu Pak. Keren Pak Andi, terima kasih. Saya sendiri pada saat Desember lalu ikut di San Francisco, saya merasa sesuatu yang besar itu adalah dulu saya pikir ya sudah activator, saya bisa mengaktifkan segalanya, apa yang ada di benak saya bisa jadi kekuatan saya untuk bertindak. Itu ya tahu begitu saja. Tapi ketika saya ikut lebih dalam, saya paham bahwa ternyata saya mampu mempertajam kemampuan itu dari sebuah talenta menjadi sebuah strength, Saya kasih cerita aja ini real story hari ini. Jadi kemarin malam saya punya ide untuk membuat YouTube streaming. Jadi kemarin malam saya Google di internet ya, YouTube streaming ini pakai tools yang mana saja. Saya pilih. Malam saya telepon Mas Agung, besok pagi saya ada seminar strength based. Saat saya seminar, saya minta Agung di depan saya riset nih, beberapa tools ini mana yang paling cocok buat saya. Dan begitu saya selesai jam 12:15 saya langsung ngomong, yang mana? Oh Pak, yang ini aja. Langsung saya keluarkan kredit card, bayar. Dan langsung jalan. Dan saya langsung telepon Pak Made dan Pak Andi. Kedua, kita live streaming. Apa jadinya? Saya juga tahu. Salah, saya juga tahu. Kalau kita fail, ya fail fast, fail early, fail cheap. Ini modelnya dari desain ini. Tidak apa, tetapi saya sekarang sudah mampu mengaktifkan My Activator Team, salah satu dari 5 besar saya, untuk bisa bertindak dengan sangat cepat. Dan menurut saya, ini very powerful. Ya, ini sharing saya. Ini yang saya dapat ketika saya akhirnya menjadi Gallup Certified Strength Coach. Ini pendapat saya ya. Jadi saya nggak tahu teman-teman mungkin 4 hari 5 hari mungkin insight-nya beda. Tadi Pak Andi ngajak bilang bahwa ternyata bukan 120 derajat, tapi 360 derajat gitu ya. Mungkin Pak Made bisa cerita nih, apa kira-kira yang ada dapat setelah memakai ini, tadi sudah cerita juga ya. Kira-kira agak beda dengan pendapat sebelum ikut training ini. Karena dulu sebelum saya ikut, saya pikir ya oke lah, ini bagus lah ya. Seperti juga ilmu-ilmu lain dalam personality test. Ternyata it's very different. Pak Made silakan. Oke Pak, jelas suara saya Pak. Jelas Pak, jelas. Gini, satu poin penting adalah dulu waktu pertama saya mengenal berbagai talent itu atau team itu atau disebut strength lah gitu kira-kira talenta itu, saya merasa satu dengan yang lainnya ada mirip-mirip gitulah kira-kira. Atau kita baca judulnya dan merasa oh oke, gitu ya. Ternyata begitu saya ikut 4 hari itu ya, ternyata memang 34 strength itu atau talent itu ya berbeda satu sama lain, sangat berbeda. Jadi itu menurut saya, jadi memang beda. Contoh empati dan harmoni ya, kita merasa empati harmoni ya mirip-mirip lah, bagaimana membuat harmoni, situasi harmoni sehingga kita harus memahami orang lain ya mirip-mirip lah. Ternyata itu beda. Itu contohnya. Nah, artinya contoh ya. Kalau harmoni itu ternyata bagaimana feel seseorang secara otomatis, cara berpikirnya, bagaimana rasa tidak ada konflik gitu. Jadi secara kelompok. Sementara empati itu perasaan yang memahami orang lain sebagai individu. Ternyata beda gitu misalnya. Nah, itu menurut saya poin besarnya. Nah, akhirnya buat diri saya gimana? Nah, buat diri saya, karena saya tahu hasil tes saya itu adalah 5 kekuatan, 5 strength saya. Jadi ini memang berbeda satu sama lain. Dan ini memang strength saya yang selama ini mengantarkan saya seperti sekarang. Sehingga bisa saya pakai untuk ke depan saya lebih lagi mencapai sesuatu hal. Seperti yang Pak Andi bilang dan sering disebutkan di sana, name it, claim it, dan aim it. Itu saya suka sekali. Sebagai contoh. Nah, saya dari dulu bersama Pak Ranadi banyak sekali hal-hal yang saya dapat. Ternyata saya punya kekuatan yang nomor 6 saya adaptability. Saya achiever saya rendah, bahkan nomor sekian. Aktivator saya rendah, bahkan nomor sekian. Ya, tapi saya juga ingin maju.
Caranya gimana? Saya manfaatkan adaptability saya. Ya. Apapun yang Pak San ajak, saya bilang iya. Gitu. Itu menurut saya. Ya, itu adaptability itu. Jadi sangat cepat bisa ikut arahan orang lain. Saya akan pakai itu. Ya, setiap saat Pak San pagi bangun, deh kita IG live, oke. Saya bilang oke, ya sudah gitu. Hari ini juga deh kita YouTube streaming, siapa? Ya sudah. Jadi itu contoh saya pakai kekuatan saya adaptability. Jadi saya semakin percaya bahwa setiap kekuatan itu betul-betul spesifik buat diri kita, ya masing-masing, dan sangat bisa dipakai untuk menggapai kesuksesan di masa mendatang. Itu Pak Randi. Oh ya, satu lagi, kalau Pak Andi tadi bahwa tidak ada korelasi antara kekuatan dan apakah bidang gitu, atau role atau dokter atau apa gitu. Ya. Dan saya tambahkan sedikit Pak Andi ya. Jadi tidak boleh ini dipakai untuk menseleksi gitu ya Pak ya. Ya. Jadi menseleksi SDM itu tidak boleh gitu ya. Jadi tidak ada istilah kalau marketing cocok yang punya kekuatan ini. Kalau misalnya ada di teknisi cocok kekuatan, maka yang dominan kekuatan ini yang dipilih. Nggak ada seperti itu. Dan itu tidak diizinkan. Betul ya Pak Andi ya? Ya, gitu kira-kira. Betul, Pak. Betul. Itu kira pesan dari saya Pak. Terima kasih. Oke. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menunjukkan. Jadi saya kembali ke Pak Andi ya. Ini adalah buku terbaik selama setahun terakhir ini. Jadi bisa kelihatan ya bukunya ya. Oke. Ini buku terbaik setahun terakhir ini. Namanya It's the Manager. Buku ini terdiri dari 52 chapter pendek-pendek yang sudah saya review di majalah Schwab ya. Yang di dalam belakangnya ada bagaimana membaca kekuatan. Bahkan ini sudah ada kuponnya yang bisa Anda pakai untuk mengambil Clifton Strength Assessment, menghasilkan top 5 Anda dalam buku ini. Ini very highly recommended. Ini buku, kalau ditanya masa buku setahun terakhir yang paling bagus apa? Ini yang saya sarankan. Tapi di samping ini, saya sangat suka dengan buku yang namanya Strength Based Leadership. Ya. Jadi kita bisa memimpin orang dengan membaca buku ini. Ya. Di buku ini juga ada Clifton Strength Assessment gratisnya. Ya. Bahkan berdasarkan pemikiran Strength Based Leadership, saya telah membuat 2 kali seminar di bulan 2 lalu, offline ya, tidak dengan Zoom. Itu 2 kali di Surabaya. Ini menurut saya juga menarik. Tetapi menurut saya, buku yang paling bagus itu adalah ini, Discover Your Clifton Strength. Dan kalau Anda berbayar 714.000 dan ikut yang 34, buku ini Anda dapatkan online gratis, free of charge ya. Dan buku lain yang saya suka adalah ini, disebut Soar with Your Strength, tumbuhlah dengan strength Anda, kuatlah, tumbuhlah dengan strength Anda. Ini yang judulnya saya sangat suka dan sering saya pakai, ya, Nah, di luar itu ada lagi Clifton Strength for Student, ya, Clifton Strength for Student, artinya buat murid supaya dia bisa berkembang. Lalu ada lagi Strength Based Selling. Strength Based Selling itu menggunakan strength untuk bisa berjualan dengan lebih baik. Ada lagi well-being, bagaimana kita merasa bahagia dalam kehidupan. Nah, Clifton Strength dengan dengan assessment yang begitu powerful, sudah diikuti oleh 22 juta orang lebih, itu memberikan kita DNA kita. Bahkan Pak Andi nanti boleh cerita nih. Pak Andi punya istilah adalah tanda tangan kita. Itu sebetulnya terdiri dari 5 hal itu. Kalau saya adalah activator, strategic, relator, maximizer, dan interaction. Yang disebut maximizer itu adalah bagaimana kita memanfaatkan semua waktu yang ada ini dengan sebegitu banyak aktivitas, bagaimana kita menghasilkan yang terbaik, menarik dari sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu maximizer. Jadi kita dengan memahami strength kita mampu mengerjakan yang maksimal untuk hidup kita. Ya. Andi, silakan. Ya, nah saya suka juga Pak, ya itu istilah yang pernah saya pakai juga waktu itu, bahwa setiap kita itu kan punya tanda tangan ya, jadi kita tuh punya tanda tangan yang merupakan identitas dari hidup kita. Nah kalau dalam bahasanya Clifton atau Gallup ini, ya tanda tangannya itu istilah mereka itu top 5-nya, jadi signature dari tim kita. Itu buat saya istilahnya adalah khas kita punya gitu, karena memang berdasarkan risetnya Gallup juga sangat jarang ada orang yang sama. Bahkan dia bilang begini, kalau orang itu 33 juta datanya. Ya, kalau top 5-nya sama,
Tapi urutannya berbeda. Jadi saya nomor 1, dia nomor 5, saya nomor 3, dia nomor 4 gitu ya. Tapi 5-5-nya ada. Itu kemungkinannya itu 1 banding 280.000 orang. Kalau sama tapi urutannya berbeda. Tapi kalau sama urutannya sama, jadi saya learner, ada juga orang yang learner, 2 itu namanya connectedness ya juga sama, persis sama. Itu perbandingannya 1 banding 33 juta orang. Yeah. Jadi memang akan sangat jarang orang yang punya signature yang sama dengan kita. Tapi anyway, apapun sebetulnya tanda tangan kita, itu tanda tangan. Jadi kita bisa gunakan tanda tangan itu buat keperluan kita, apapun. Buat bikin KTP, buat bikin rekening di bank, kita bisa terbang dengan tanda tangan yang sama gitu. Jadi sebetulnya bukan masalah tanda tangan kita apa, sebetulnya adalah apa kesadaran kita akan tanda tangan itu dan bagaimana kita menggunakan tanda tangan itu untuk kepentingan hidup kita. Itu yang jauh lebih penting. Nah, saya juga suka ada 5 prinsip yang Gallup sebutkan juga. 1, tim atau tema-tema itu sebetulnya netral. Itu sebetulnya netral. Jadi nggak ada yang satu lebih bagus, satu lebih jelek, nggak ada. Jadi semuanya tuh netral. Jadi apapun hasil yang kita dapatkan dari tes kita, nggak usah sedih, nggak usah, wah kok gue nggak ada itu ya, kok gue nggak ada gini ya. Nggak usah, karena semua itu netral. Ya, yang paling penting itu bukannya itunya, yang paling penting itu bagaimana kita mengkoneksikan dalam kehidupan kita dan menggunakannya. Lalu yang kedua itu, setiap label itu jadi setiap tema itu bukan label. Jadi kalau misalkan tadi Pak Made umpamanya paling besarnya itu positivity gitu ya. Saya tidak bisa melabel Pak Made gitu. Pak Made mah orangnya cuma bisa ini doang, penyemangat doang, tapi orangnya nggak bisa ini, nggak bisa ini. Nah, saya tidak boleh lakukan itu karena tema-tema itu tuh bukannya label gitu. Lalu yang ketiga itu differences are advantage gitu. Jadi sebetulnya perbedaan-perbedaan yang ada itu ya suatu keuntungan sebetulnya. Kita bingung kalau semua orang sama semua, kan kita bingung. Justru di tengah perbedaan itu bagaimana kita bisa saling mengisi di spot-spot yang ada yang memang hanya kita yang bisa isi sehingga kita bisa menjadi dunia yang lebih baik. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu adalah ya orang-orang itu memang beda gitu. Orang-orang itu memang beda. Jadi tidak ada orang-orang yang sama. Kita mesti respect, kita mesti menghargai siapapun orang-orang atau teman-teman kita yang berhubungan dengan kita. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita lead with positive intent. Bagaimana kita memimpin dengan niat yang baik, dengan niat yang bagus gitu. Jadi kalau kita punya anak buah, kita punya siapapun, kita bisa memimpin dia dengan apapun tema yang ada, dengan niat yang baik. 1, supaya dia bisa berkembang. Yang kedua, supaya teamwork-nya bisa lebih baik. Jadi betul, memang Gallup ini atau strength ini tidak disarankan untuk proses rekrutmen. Jadi Gallup ini lebih banyak nanti dalam proses engagement dan proses development. Jadi rekrutmennya enggak. Gitu ya. Kenapa begitu? Karena yang tadi tidak ada koneksi secara khusus. Kalau orang marketing itu mesti yang tertentu, orang HR itu tertentu. Jadi sebetulnya itu netral. Tapi begitu nanti dia masuk ke perusahaan, pada saat kita mendevelopnya, nah kita harus tahu. Karena development itu berbeda dengan rekrutmen. Development itu bagaimana kita memaksimalkan dia, mengubah potensi dia menjadi performance gitu, mengubah potensi menjadi performance. Itu dari saya, Pak. Silakan, Pak. Oke. Ini saya lagi dijawab oleh Pak Fatoni. Ini juga tim trainer kita. Jadi Business Vision Institute punya 4 trainer full time. Saya, Pak Andi, Pak Made, dan Pak Fatoni. Tadi dia sedang di bank, katanya mau ngurus gajian. Lalu ini dia bilang, sudah Pak, saya login kok nggak bisa katanya. Sedang mencoba ya. Karena ini pertama kali. Jadi saya berharap dia bisa login. Oke. Sambil nunggu Pak Fatoni, saya ingin menjelaskan sesuatu ya. Ini juga yang diajarkan pada saat teman-teman berada pada training itu. Jadi kalau kita lihat, ini kita punya bintang. Ya, ini bintang. Ya. Maka bintang ini kita ya. Kita itu punya kelemahan dan kekuatan. Kita punya strength dan weakness. Anggaplah ini di sisi ini adalah weakness kita. Ini adalah strength kita. Bisa paham ya? Nah, kalau kita memperbaiki weakness kita, misalkan begini, saya bisa bahasa Inggris saya bagus ketika SMA, sehingga saya selalu terbaik bahasa Inggris, tapi matematika saya jelek banget. Gitu. Ya, matematika saya bagus. Tapi kalau matematika saya jelek banget ya. Maka kalau saya keluarkan energi sebesar 100 waktu saya memperbaiki matematika saya, maka ini yang saya dapat. Ya. Saya habiskan waktu lagi, ini yang saya dapat. Padahal waktu yang saya pakai ini luar biasa banyaknya,
tetapi hasil saya tidak maksimum. Karena matematika saya dari nilai 4 menjadi nilai 6 atau 7. Belum hebat. Ini juga saya tambahin. Ini saya tambahin nggak tahu bagus. Tetapi, kalau saya mempertajam kemampuan dan kelebihan saya dalam bahasa Inggris, saya jadi juara nasional. Saya jadi duta Indonesia untuk internasional. Karena bahasa Inggris saya bagus. Maka saya cuma membutuhkan waktu yang sedikit saja untuk mempertajam ujung-ujung ini. Ya. Untuk mempertajam ujung-ujung ini, gitu, ya. Sehingga dalam waktu yang sangat pendek dengan energi yang lebih kecil dibandingkan saya menutupi kelemahan saya akan mendapatkan bintang yang jauh lebih besar. Saya akan mendapatkan capability yang jauh lebih besar. Ini yang berbeda. Jadi kita itu justru harus memperkuat strength kita atau memperkuat talent kita sehingga dia menjadi strength yang luar biasa. Memperkuat talent kita menjadi strength yang luar biasa. Dan jangan justru memperbaiki kelemahan kita. Karena kelemahan kita perbaiki pun kita akan memberikan hasil yang maksimum. Tetapi kalau kita memperbaiki strength kita akan jauh lebih hebat, jauh lebih powerful. Mungkin itu dari saya. Pak Made hilang, mungkin hilang. Iya, ganti handphone. Ya, jadi dia ganti ya. Ini yang saya keluar ganti. Bentar lagi masuk lagi. Gak apa-apa sudah. Kita jalan dulu. Pak Adi, silakan Pak Adi. Pak Adi dulu, baru kita tunggu Pak Made. Sama Pak Fatoni lagi mau join. Silakan. Iya. Iya Pak, jadi saya kan dari kalau belajar coaching itu kan sudah cukup lama ya Pak. Jadi saya juga sudah ikutan beberapa training tentang coaching. Ya, ya saya tidak bilang yang lain salah, yang lain juga bagus-bagus, yang lain juga sangat bermanfaat gitu. Tapi saya jatuh cinta secara khusus di alat ini Pak, atau di Gallup Strength ini, karena menurut saya strength ini adalah bagaimana kita mengembangkan manusia. Kan kalau coaching itu sebetulnya mengubah potensi menjadi performance. Mengubah potensi menjadi kinerja. Yang saya suka adalah language yang dipakai atau alat yang dipakai itu adalah dengan talent. Talent. Nah, menurut saya talent ini yaitu adalah hakikinya hadiah atau gift dari Yang Maha Kuasa buat manusia. Tidak ada lagi, Pak. Jadi betul-betul alat yang paling hakiki, alat yang paling powerful, alat yang paling benar sebetulnya ya talent gitu loh. Nah, saya suka dari Gallup Strength ini bagaimana kita diajar untuk mengubah potensi atau untuk menjadi orang yang lebih sukses dengan menggunakan gift raw material dari Yang Maha Kuasa supaya kita menjadi pribadi yang bahagia dan pribadi yang sukses di muka bumi ini. Jadi saya jatuh cinta sama alat ini karena betul-betul memakai alat yang paling hakiki gitu Pak. Dan saya juga kagum juga dengan Gallup gitu ya, karena dia sudah menyediakan semua sumber dayanya, semua alatnya sudah tersedia, istilahnya template-nya sudah tersedia, bahkan sumber-sumber pembelajarannya. Jadi kita training itu 4 hari kalau saya itu, tapi setelah itu sumber daya yang kita bisa pelajari itu kayaknya setahun 2 tahun juga kayaknya sampai bertahun-tahun juga tidak akan habis karena sumber dayanya begitu banyak, video-video yang ada begitu banyak, bagaimana pembelajaran dari masing-masing strength coach dari seluruh dunia juga melimpah ruah, jadi kita saling bisa belajar satu dengan yang lainnya gitu Pak. Jadi ya udahlah istilahnya begini, dari sekian banyak alat yang sudah saya coba pelajari, sekian metode tools coaching yang sudah saya coba kembangkan atau saya coba belajar, saya jatuh cinta sama yang ini Pak. I'm falling in love with this one lah. Kayaknya this is it lah gitu istilahnya. Kalau ketemu pacar itu setelah pacaran sama yang ini, pacaran sama yang ini, pacaran sama wis lah, yang ini aja deh saya mau nikahnya gitu. Pak, ini pacarnya banyak, awas ketahuan itu. Ini contoh untuk coachingnya Pak. Oke. Jadi tadi yang dikatakan Pak Andi saya setuju banget. Dia bilang bagaimana merubah potensi menjadi performance, bagaimana merubah potensi menjadi performance, bagaimana merubah sesuatu yang talenta menjadi strength. Jadi bagaimana merubah talenta menjadi kekuatan, ya. Merubah talenta menjadi kekuatan. Buat teman-teman yang belum mencoba tesnya, boleh ke www.gallup.com lalu memilih Clifton Strength, bayar Rp285.000 dan mengambil top 5-nya. Ya. Dan bagi teman-teman yang ingin masuk ke Instagram, kebetulan kami aktif di Instagram, saya Pak Andi aktif di Instagram. Instagram saya Tanadi_Santoso, Tanadi_Santoso, dan Instagram Pak Andi adalah, Pak Andi silakan. Andi Iskandar
101. Andi Iskandar pakai Y, Andi Iskandar 101. Andi Iskandar 101 ya, itu punyanya Pak Andi ya. Made Sorry, Muku, Pak. MADEMUKU, Made Muku ya. Jadi Made ini Instagram kita aktif di Instagram. Saya melakukan review buku berkali-kali, Pak Andi juga melakukan review buku, dan Anda bisa menikmati Instagram kita. Oke, saya kira ini adalah YouTube streaming kita live yang pertama. Waduh, Pak Andi kita yang pertama ya, Pak, ya. Untuk menutupnya, saya serahkan Pak Andi, lalu saya tutup, dan kita akan selesai, dan kita akan melakukan ini secara rutin, nggak tahu kapan lagi. Pak Andi, silakan, penutup 3 menit Anda. Go. Sebentar Pak, ini Pak Made sebetulnya udah muncul nih Pak kalau di sini, tapi belum muncul ya di YouTube-nya ya. Bentar. Sebentar. Mas dibetulin Pak. Ini ada Bentar. Pak Andi. Ya Pak, sorry Pak. Silakan Pak Andi dulu. Oh, saya dulu ya Pak ya. Oke. Ya. Nah, sebagai penutup ini juga yang saya sampaikan Ya. pada saat Pak Wah, Made itu. gagal nih. Iya. Saya dulu ya Pak Made ya, nanti Pak Made ya. Waduh. Ya, oke. Nah, kata penutup saya begini Pak. Oke. Jadi seperti yang saya sampaikan juga pada saat saya training, kan waktu training itu setiap orang itu menyampaikan istilahnya kesan dan pesan di training itu. Dan saya waktu itu memberikan satu lewat satu story Pak, satu story. Story-nya begini. Jadi saya analogikan bahwa yang namanya strength based Gallup ini seperti sebuah mobil. Gitu ya, ada sebuah mobil gitu ya, parkir, mobilnya kelihatannya bagus banget. Selama ini saya memang selama bertahun-tahun ya saya lewat dari mobil itu, saya lewat setiap hari, saya lewat gitu. Saya paling ngelewatin, wah ini mobil bagus banget nih. Tapi saya udah lewat lagi. Beberapa kali ada yang bilang, ngomong sama saya, "Di, itu mobil bagus banget loh, dalamnya keren banget, mobil itu bisa begini. Tapi ya sudah, saya cuman, oh masa sih gitu ya? Ya terus lewat. Nah suatu hari saya pernah juga disuruh duduk gitu ya sama teman, sama kenalan, dilihat kayak gini mobilnya. Tapi ya udah, saya keluar lagi dan biasa saja. Baru yang kemarin selama 4 hari itu ada 2 orang, ada 2 orang instruktur, ada 2 orang pengajar yang betul-betul menjelaskan mobil itu seperti apa. Jadi saya disuruh duduk, dia menjelaskan secara detail. Memang mobil ini seperti kabar yang sudah saya dengar, mobil ini bisa begini, mobil ini bisa begini. Kalau kita teman-teman bayangkan mungkin seperti mobil Batman ya. Mobil ini bisa keluar laba-laba, mobil ini bisa keluar jaring, mobil ini bisa keluar besi, bisa keluar apa. Wah, saya kagum, Pak. Gila, ini mobil keren banget, bener keren banget. Dan mobil ini bisa berbagai berbagai toolsnya, berbagai senjatanya itu banyak banget, bisa begini. Wah, saya kagum. 4 hari itu saya belajar banget tentang mobil ini. Dan akhirnya di hari keempat terakhir itu, si pengajarnya yang 2 orang itu memberikan saya kunci itu. Nih kuncinya. Silakan kamu boleh pakai mobil ini. Dan pakailah mobil ini buat kebaikan. Nah, setelah selesai Pak, saya bawa kuncinya. Akhirnya saya bertekad saya akan bawa mobil ini. Karena ini mobil ini sudah jadi milik saya gitu istilahnya. Saya akan bawa mobil ini. Saya akan bawa kemanapun mobil ini pergi. Saya akan sharingkan kepada orang-orang bahwa mobil ini hebat. Mobil ini keren, banyak toolsnya. Tapi yang paling penting, saya akan pakai mobil itu untuk kebaikan. Saya akan pakai mobil itu untuk menolong orang banyak. Jadi saya senang, sekarang saya sudah punya kuncinya. Tinggal SIM-nya yang belum muncul, Pak. SIM-nya kan nanti. Belum certified, SIM-nya belum ada nih. Tapi kuncinya saya udah punya, Pak. Kita YouTube live lagi, Pak. Dan khawatir, kita tunjukkan tinggal SIM-nya muncul. SIM-nya. Iya. Tinggal nunggu SIM-nya muncul, kuncinya udah ada, ya sudah. Tinggal saya pakai mobilnya, berbuat kebaikan buat orang, sambil mengenalkan supaya orang-orang juga punya mobil yang sama dan berbuat kebaikan yang sama. Itu dari saya, Pak. Thank you. Thank you, Pak Andi. Ayo, Pak Made, silakan untuk ngobrol satu potong yang terakhir, 3 menit sampai 5 menit, cerita apa saja, lalu saya akan tutup acara ini. Terima kasih. Silakan, Pak Made. Oke, Pak. Kalau saya mudah-mudahan lancar, Pak, suara saya. Lancar banget. Gini Pak, saya yang paling seneng nasihatnya itu, ya Pak. Lancar, silakan. Tugas Anda adalah, coach yang terbaik itu adalah membantu orang lain untuk membuka pintu potensi mereka. Itu saya senang Pak. Jadi kalau dibalik sekarang, ya Pak, apa lancar Pak? Lancar. Ya.
kalau dibalik sekarang bahwa artinya apa? Setiap manusia, setiap orang itu punya pintu. Kalau menurut Galupnya punya 34 pintu. Ya, semua pintu itu terhubung dengan kesuksesan. Tetapi ada yang di masing-masing pintunya berbeda. Pintu yang mana besar dan masuk langsung mulus. Ada yang pintu kecil masuk begitu berat gitu. Nah, tugas kita masing-masing, ya, karena yang mampu meng-coach diri itu adalah diri sendiri, adalah mengenali mana pintu-pintu di Anda, ya, yang lebar dan begitu masuk jalannya jauh lebih lancar menuju kepada kesuksesan Anda. Jadi, start kita adalah kenalilah pintu-pintu Anda. Itu Pak, jadi dari saya Pak, jadi Oke, Pak Made, terima kasih banyak atas waktunya. Barusan saya baca WA itu adalah karena Pak Fatoni berusaha masuk dan tidak bisa, ya. Nah, ini Pak Made juga menghilang. Jadi nggak apa-apa. Ini namanya juga pertama kali, tapi kami berterima kasih sekali kepada semua pendengar. Kalau bisa subscribe, ya, dan komen dan like. Wah, ini kayak iklan aja. Tapi kita berusaha di dalam masa pandemi ini, ya. Hari ini adalah tanggal 24 Juni, hari Rabu, jam 2.45 siang, kita baru mulai dengan YouTube Live. Saya berharap ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Karena kami bisanya ngajar, bisanya men-training orang, bisanya berbagi, maka kami akan berusaha untuk menginspire teman-teman yang mau mengikuti YouTube kami ataupun IG kami untuk bisa mempelajari sesuatu yang berdampak positif buat dirinya, ya. Saya hari ini mati. Ya, saya mati. Jadi inilah kehidupan kita dari dunia online yang selalu ada-ada aja, ya. Apa-apa, kita jalan lagi, ya. Teman-teman sekalian, ya, mulai sekarang ingat, masa pandemi yang cuma 6 bulan ini adalah waktu Anda untuk belajar, memperbaiki diri, dan untuk menghasilkan sebuah karya baru ketika 6 bulan lagi atau setahun lagi kita sudah terbuka. Jadi inilah waktu yang sangat kritis buat kita dalam memperbaiki diri, ya. Hari ini kita diskusi tentang Gallup Strength Talk. Saya, Pak Made, dan Pak Andi sudah berbagi. Saya berharap ini semua bisa berguna untuk kita semua. Saya Tengah Santoso, sukses selalu untuk Anda. Teman-teman, terima kasih atas waktunya, ya. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Made, sudah hilang lagi. Terima kasih Pak Andi. Thank you Pak Tan. Thank you Pak San. Thank you. Thank you semuanya. Yeay, selesai yang pertama.